untuk di selanjutnya, slide selanjutnya, itu ada beberapa ya masa uji coba. Jadi kalau di sekolah dasar sendiri itu sudah ada uji coba untuk simulasi tatap muka. Jadi ada beberapa sekolah penunjukan di bulan April itu sudah mulai dicoba apakah anak-anak aman, apakah anak-anak sehat, apakah ibu-ibu guru dan bapak guru juga sehat, aman, selamat, kemudian nyaman. Itu sudah dimulai di tahap di bulan April. Untuk SD itu ada 2 penunjukan, yaitu yang pertama adalah SD Wonotinggal, yang satu lagi adalah SD Pendrian Lor, ya Pendrian Lor. Puji Tuhan, kita punya tetangga ya, punya tetangga SD Wonotinggal, SD penunjukan paling tidak ya, paling tidak saya tetangganya itu bisa langsung kawrung, bisa bertanya bagaimana kesiapan-kesiapan yang harus ada dan bagaimana cara penanganan untuk di sekolah tersebut supaya semua pembelajaran kemudian semuanya bisa berjalan dengan nyaman dan lancar. Kemudian di periode 1 itu ada 16 Juli, periode 2 itu 30 Agustus. Kemarin serentak ya, Pak Menteri sudah mengatakan baik untuk tanggal 30 Agustus sekolah dari SD, SMP, SMA silahkan dibuka, gitu ya. Itu khusus untuk sekolah negeri. Kemudian untuk sekolah swasta bagaimana? Untuk sekolah swasta kami harus mengajukan kepada Dinas Pendidikan. Kemudian dari Dinas Pendidikan melakukan verifikasi antara cek di bukti fisik, kemudian di lapangan, kemudian kesiapan, dan puji Tuhan kita mendapatkan persetujuan izin baik dari Dinas Pendidikan maupun Persatpen selaku naungan dari SD di Candisari. Itu kita mendapatkan periode yang keempat. Jadi tanggal 13 September kemarin, puji Tuhan untuk kelas 5 dan kelas 6 sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan juknis ya, sesuai dengan juknis. Juknis itu petunjuk teknis. Dan kemarin 2 minggu yang lalu Persatpen Dinas Pendidikan juga mengadakan monitoring untuk PTM, pelaksanaan PTM yang sudah dilakukan di SD Besar Immanuel. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan aturan, dan anak-anak sehat, guru juga sehat. Kemudian diputuskan bahwa boleh menambah untuk 1 kelas di bawahnya. Oke. Jadi kalau kelas 6 sudah, kelas 5 sudah, berarti kelas 4. Ya, lanjutnya Bu Putri. Ya, ini adalah juknis PTM ya, juknis PTM. Sekedar. Ya, terima kasih Bu Putri, nek gitu kan tambah besar. Baik, untuk juknis PTM ini yang mengeluarkan adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang, gitu ya. Tertanggal 22 Maret, keputusan berdasarkan SKB 4 Menteri. Yang pertama, bahwa sekolah itu diharapkan mengisi daftar periksa. Ya, daftar periksa kesiapan PTM itu masuk di Dapodik, berarti laporannya sampai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Republik Indonesia. Kita ada sarana, ada prasarana, ada SOP, banyak sekali SOP. SOP itu berarti standar operational system ya, yang berlaku paten kaku yang ada di sekolah ya, berdasarkan kesepakatan bersama ya. Jadi ada muatan-muatan seperti itu dan puji Tuhan kita dikatakan siap. Kemudian yang kedua, juknis PTM-nya ini berada di zona kuning hijau sesuai dengan dari pemerintah daerah ya, keputusan dari pemerintah daerah, dan puji Tuhan Semarang level 2. Kemudian yang ketiga, memiliki tim Satgas Covid pada pertemuan bulan Agustus yang lalu sudah saya sampaikan beberapa, sudah saya singgung di awal
bahwa kalau nanti anak-anak akan masuk sekolah, maka sekolah sudah siap dengan adanya tim Satgas Covid. Tim Satgas Covid itu fungsinya untuk apa saja, ya? Untuk membantu sekolah memantau kondisi pelaksanaan pembelajaran di sekolah kaitannya dengan kenormalan yang baru. Ya, ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah saja, tetapi juga puskesmas, juga orang tua, juga siswa itu sendiri, juga bapak ibu guru, juga yayasan dan staf yang terlibat di sekolah. Kemudian yang keempat, diizinkan oleh orang tua. Makanya kemudian di tanggal awal bulan September yang lalu saya juga sudah meminta izin surat pernyataan kepada orang tua kelas 4 apakah diizinkan putra-putrinya untuk kembali lagi ke sekolah, dan puji Tuhan 100% semuanya mengizinkan. Apakah guru-guru sudah divaksin? Ya, guru-guru kita sudah divaksin semuanya, puji Tuhan sudah lengkap sejak bulan Maret yang lalu. Jadi ketika ditanya imunnya sudah jadi, imunnya sudah terbentuk, ya. Kemudian adanya kesepakatan bersama komite, sudah ada. Kemudian uji coba PTM terbatas ya untuk kelas 5 dan kelas 6, puji Tuhan semuanya sehat. Kemudian akan bulan Oktober nanti, tepatnya bulan Oktober nanti, anak-anak kelas 4, ya anak-anak kelas 4 akan masuk kembali ke sekolah, akan bersekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-temannya, dimulai hari Senin, tanggal 4 Oktober. Ya, bukan Senin besok, J. Kalau TK Senin besok. Ya, tapi kalau kelas 4 besok Senin tanggal 4 Oktober. Bagaimana dengan kelas yang lain? Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih belajar dari rumah, ya, masih belajar dari rumah secara online. Nah, saya nyuwun titip untuk kelas 4 dukungan dari orang tua kelas 4. Mari kita bersama-sama melaksanakan, mendukung setiap program dari pemerintah, dari dinas pendidikan, dari sekolah sendiri. Kalau dievaluasi 2 minggu tidak ada kasus, temuan kasus, maka kemudian adik di bawahnya, kelas di bawahnya bisa bisa menambah kelas di bawahnya. Jadi nanti kelas 3, kalau kelas 4 selama 2 minggu tidak ada temuan, kita berharapnya begitu. Makanya saya nyuwun sekali ada kerjasama yang kuat, ada disiplin yang kuat, bersama-sama tetap menolong anak-anak supaya tetap sehat, supaya adiknya nanti sekitar bulan November sudah bisa kembali lagi ke sekolah, bisa mereka bersekolah. Oke, jadi ini butuh kerjasama dari panjenengan semua. Lah ya toh Bu, mau kelas 1, 2, 3 suruh belajar dari rumah kok TK sudah boleh masuk gitu ya. Karena memang baru kemarin surat dari wali kota, dari dinas pendidikan sudah mengizinkan bahwa PAUD TK sudah bisa dibuka kembali. Ya, anak-anak sudah boleh sekolah kembali, namun ya syaratnya masih PKB. Kalau TKA masih belajar dari rumah. Nah, seperti itu. Kemudian di situ juga di Juknis petunjuk teknis dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bahwa anak-anak itu belajar di sekolah itu maksimal 2 jam. Ya, maksimal 2 jam. Kemudian dilaksanakan 1 minggu minimal 2 kali. 1 minggu minimal 2 kali. Berarti nanti jangka panjangnya ke depan bisa nambah ya Bu? Iya, nanti ke depannya bisa nambah. Kalau Bu Ajeng sendiri bersama dengan yayasan melakukan hal ini dengan sangat hati-hati. Daripada nanti kita kemudian nambah hari, kemudian dipadatkan gitu ya, kayak sekolah seperti biasanya, tahu-taunya ada titik lengah, sekolah yang tadinya dibuka kemudian tutup kembali karena ada ditemukan paparan virus pada anak. Wah, susah ya. Lebih baik hati-hati tapi tetap melangkah, tetap semua menjaga supaya nanti bulan Januari semua kelas sudah bisa kembali belajar di sekolah. Maka dari itu butuh suatu kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian di situ juga diatur ya Bapak Ibu semuanya bahwa satu rombongan belajar itu hanya diisi 50%.
ya 50% siswa. Kita ketahui rombongan belajar kita sedikit, ya hanya 15, kemudian nggak sampai 20. Ya, tapi untuk menjaga jarak aman 1 sampai 1,5 meter, maka sekolah mengambil kebijakan akan dilaksanakan dengan sistem shift 50%. Kalau selama ini yang berjalan kelas 5 nomor absen 1 sampai dengan 7, kemudian nanti shift yang kedua nomor absen 8 sampai dengan nomor absen 14. Seperti itu. Kemudian yang ke-11, kantin sementara ditutup. Ya, karena tidak ada kegiatan ekstrakurikuler juga belum ada. Kemudian kegiatan belajarnya pun hanya 2 jam. Jadi minta tolong anak-anak sarapan dari rumah, tidak usah dibawakan bekal. Cukup dibawakan minum saja, ya, untuk mengurangi makan bersama. Ya kan kalau makan atau minum kan mesti buka masker. Kita bersama-sama menjaga supaya tidak ada titik lengah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler belum ada, kecuali nanti mungkin akan diatur ekstrakurikuler ini Bu, yang tidak dilakukan bersama-sama, komputer, ya, akan dilaksanakan mulai bulan Oktober. Kemudian memiliki SOP PTM tentu saja dan kerjasama dengan puskesmas setempat. Untuk pelaksanaan PTM kami bekerjasama dengan puskesmas baik dalam bidang pengawasan, baik dalam bidang edukasi, baik dalam bidang advokasi dan tindak lanjut. Jadi nanti akan ada juga beberapa penunjukan dari puskesmas untuk sampel anak, gitu ya, sampel anak mungkin 5 anak dibawa ke puskesmas termasuk 1 guru untuk random di swab. Ya, nanti kemudian dilaporkan apakah temuan negatif ataukah ada beberapa temuan yang positif. Mari kita sama-sama menjaga supaya tetap sehat. Lanjut Bu. Ya, seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu 30 Agustus ada salah satu ibu guru kita, guru kelas 1, diizinkan Tuhan untuk istirahat menikmati ujian paparnya COVID, ya. Kita tahu sendiri ya bahwa Bu Guru dan Pak Guru di SD Besar Immanuel ini sudah disiplin prokes. Namanya juga titik lengah, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu dari mana beliau terpapar. Dan satu keluarga Tuhan izinkan harus isoman, ya, tapi puji Tuhan beliau sejak tanggal 20 September sudah kembali ke sekolah beraktivitas sedia kala. Apakah divaksin itu menjamin kita tidak terkena paparan COVID? Tidak. Ya, vaksin tidak menjamin bahwa kita tidak akan kena paparan COVID, tetapi akan menjamin kita kalau kita terpapar COVID, kita tidak sampai parah. Paling 3 hari, 4 hari sudah sembuh. Ya, tapi kalau belum vaksin, nah mungkin bisa ya, mubro-mubro penyakitnya tambah parah harus sampai masuk rumah sakit. Ya, seperti itu. Dan karena ada salah satu ibu guru yang terpapar, maka kemudian di tanggal 11 September kita mengadakan swab untuk semua guru. Ya, baik yang kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Dan puji Tuhan, 100% hasil swab semua guru negatif. Jadi kita memberanikan diri di tanggal 13 kita siap dan aman untuk melaksanakan PTM. Puji Tuhan, 2 minggu anak-anak dalam keadaan sehat, ibu guru sehat. Jadi mulai minggu depan kita sudah boleh menambah 1 kelas lagi, yaitu di kelas 4. Puji Tuhan ya, Bapak dan Mama, orang tua yang hebat di SD Besar Immanuel. Saya berharap panjenengan juga bisa bersama-sama dengan sekolah, dengan dinas pendidikan, melaksanakan kepercayaan ini, mengemban amanah, ibaratnya gitu ya, mengemban amanah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk bersama-sama ya mengawal sekolah pembelajaran tatap muka supaya anak-anak tetap sehat dan aman. Oke, lanjut Bu Putri. Ya. Mari kita saksikan bersama-sama supaya lebih lebih ngelotok. Ada beberapa yang berbeda antara saat kita pada waktu sebelum pandemi atau saat kita luring gitu ya mengambil penugasan, beberapa hal yang berbeda ketika nanti kita bersama-sama mengantar anak-anak ataupun menjemput anak-anak. Mari kita saksikan video berikut ini. Sekolah TK SD Kristen Immanuel Semarang.
Memasuki gerbang sekolah, segera perhatikan tanda kuning drop zone. Jika kamu diantar naik motor, maka di alur masuk sekolah TK SD Kristen Immanuel Semarang. Memasuki gerbang sekolah, segera perhatikan tanda kuning drop zone. Jika kamu diantar naik motor, maka di area kuning ini kamu wajib turun. Setelah turun dari sepeda motor, terus menuju ke arah Bapak Ibu guru yang bertugas untuk mengecek suhu tubuhmu. Jika suhu kamu normal, maka kamu akan diizinkan untuk segera mencuci tangan. Namun jika suhu kamu panas, maka kamu akan dibawa ke ruang isolasi sekolah. Lebih baik jika sebelum berangkat sekolah, pastikan kamu sehat dan sudah sarapan. Cuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Praktekkan cara benar mencuci tangan sesuai petunjuk. Lebih kurang 21 detik. Selesai cuci tangan, langsung masuk ke kelas atau aula sekolah dengan mengikuti alur tanda panah warna putih yang ada di halaman. Ikuti tanda hingga kamu masuk ke dalam aula atau sesuai petunjuk Bapak Ibu guru. Ikuti panah naik ke atas menuju kelas melalui tangga. Ikuti arah panah sehingga kamu masuk ke dalam kelas. Pastikan kamu duduk di kursi yang tidak bertanda silang. Dan jangan merubah letak kursi. Selamat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan memberkati kalian. Ya, itu adalah alur ya, alur masuknya ya di sekolah. Nah, Pak, kira-kira ada sesuatu yang berbeda, J? Pak, yang berbeda apa ya? Ketika mengantar anak, sampai mana? Sampai depan gerbang. Sampai depan gerbang. Terus, ayo, kalau mengantar anak, kata Mama Cece sampai gerbang. Gerbang mana, Mak? Gerbang depan apa gerbang pintu samping gereja nih? Itu depan gerbang depan itu, Bu. Yang sampai drop zone, Bu. Sampai mana, Bu Cici? Drop zone. Sampai drop zone. Ya. Yang lainnya? Mau setuju pendapatnya Mama Cece apa pendapatnya Bu Cici? Atau punya pendapat yang lain? Masihkah di situ? Stay tune di situ. Masih, Bu. Oh, masih. Ya. Bagaimana yang lain? Benar, Bu. Oh, jawabannya dua-duanya. Ya, kalau antriannya panjang kan mungkin sampai depan gerbang aja, Bu. Oke. Mateo, antriannya sampai mana, Pak? Ya. Antriannya sampai mana? Depan kelas? Son dong. Baik, terima kasih ya. Pendapat dua-duanya betul ya. Kalau misalnya antriannya panjang ya di depan gerbang ya nggak apa-apa Bu ya. Ya memang disarankan kalau memang tidak ada antrian yang panjang sampai drop zone. Jadi jangan sampai full gitu ya. Ataupun mungkin sampai pintu gereja. Ya. Sampai di situ sudah ada petugas ya. Satunya adalah petugas cek suhu tubuh. Bisa anak dikatakan sehat itu kalau suhu tubuhnya 37,3. Tapi kalau sudah 37,4,5 ya kalau anak tidak ditemukan sama maka bawa dulu untuk istirahat di UKS atau disebut dengan ruang isolasi. Kalau memang dari rumah anak sudah tidak sehat, ada demam, ada batuk, ada pilek, itu dari sekolah menyarankan untuk diperbolehkan anak tidak mengikuti
kegiatan anak belajar di rumah diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dijaga, dikawal supaya anak sembuh. Kalau sudah sembuh, anak boleh ke sekolah kembali untuk tatap muka di jadwal berikutnya. Ya. Dikatakan bahwa anak yang boleh datang ke sekolah, belajar tatap muka di sekolah adalah dengan zero complaint atau benar anak dalam keadaan yang sehat. Ya. Kemudian setelah cek tubuh, anak dikatakan sehat, maka ada penulis cek suhu tubuhnya. Anak-anak hari itu atas nama ini suhunya berapa? Kalau katakan sehat, dilanjutkan tadi dengan cuci tangan. Sudah ada petugasnya di situ untuk memastikan bahwa anak cuci tangan dengan baik dan benar. Tidak disarankan memakai hand sanitizer. Kenapa? Hand sanitizer itu dapat dipergunakan jikalau di situ atau di daerah tersebut tidak ada cuci tangan, tidak ada air yang mengalir. Sedangkan di sekolah kita air mengalir banyak, keran banyak, tempat cuci tangan banyak. Ya, karena memang efektivitas membunuh kuman bakteri itu ya sabun dan air yang mengalir. Jadi disarankan anak wajib cuci tangan dengan baik dan benar. Kan dari rumah sudah mandi, Bu. Ya benar, sudah mandi. Tapi kan kita tidak tahu dari mana virus itu berasal. Apakah anak-anak membawa ataukah di mana ya anak-anak bisa terpapar atau virus itu menempel, kita tidak tahu. Ya, ada beberapa titik lengah ya yang saya katakan tadi, ada beberapa titik lengah yang kadang-kadang loh gitu ya, tiba-tiba seperti itu. Nah, kita sama-sama saling menjaga. Jadi memang disarankan meskipun anak sudah mandi, sudah cuci tangan dari rumah ya sampai sekolah, ikuti standar operational system ya, SOP-nya, aturannya untuk melakukan beberapa prokes ya, awal prokes. Masuk kelas tidak usah diantar orang tua ya. Orang tua tidak diizinkan untuk masuk wilayah, hanya sampai dengan drop zone. Anak cek suhu tubuh, cuci tangan, kemudian ada alur ya, alur arah anak masuk sampai ke atas tadi. Kalau arah masuk itu mengikuti arah panah putih. Kalau belum jamnya diantar ya, belum jamnya masuk kelas, maka anak dipersilakan menunggu di aula. Di aula sudah disediakan bangku dengan jarak yang sudah diatur. Baru kemudian kalau sudah jamnya masuk, anak-anak akan dipersilakan masuk. Nah, persilakan untuk masuk. Baik, mari kita amati bagaimana alur ketika anak-anak pulang. Silakan Bu Putri. Alur pulang sekolah TK SD Kristen Immanuel, Semarang. Selesai kamu mengikuti pelajaran, tetap perhatikan. Alur pulang sekolah TK SD Kristen Immanuel, Semarang. Selesai kamu mengikuti pelajaran, tetap perhatikan perintah Bapak Ibu Guru. Keluar kelas dengan tertib. Ingat selalu jaga jarak minimal 1 meter. Pulang sekolah mengikuti alur. Perhatikan tanda panah alur pulang berwarna kuning atau putih. Saat turun tangga, jangan berdesakan dan ingat jaga jarak. Budayakan tertib dan antri. Gunakan sisi kiri tangga saat turun. Perhatikan anak tangga dan tanda alur. Tetap jaga jarak aman 1 meter. Sampai di halaman sekolah, terus ikuti tanda panah kuning. Jika kamu belum dijemput, silahkan menunggu di area yang sudah disiapkan. Tetap tertib dan jaga jarak aman 1 meter. Jika orang tua atau penjemputmu sudah datang, silahkan menuju area kuning drop zone. Kamu bisa naik boncengan motor di area drop zone ini.
Setelah keluar dari gerbang sekolah, pastikan kamu segera pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir ke tempat lain. Setelah sampai di rumah, lepas sepatu sebelum kamu masuk rumah. Semprot sepatu dengan desinfektan dan biarkan terangin angin di depan rumah. Masuk ke kamar mandi. Lepas baju seragammu dan rendam seragammu untuk segera dicuci. Kamu harus segera mandi. Jangan berinteraksi dengan keluargamu sebelum kamu mandi dan terbebas dari ancaman virus. Ikuti semua alur protokol kesehatan ini, supaya kamu tetap sehat dan kita semua aman dari terjangkit virus. Terima kasih atas kepedulianmu. Menjaga kebersihan diri berarti menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Tuhan memberkati kalian. Terima kasih Bu Putri. Ya, itu adalah untuk alur pulang ya, untuk alur siswa pulang. Jadi siswa ketika pulang sudah diatur nih sama Bapak Ibu guru supaya tidak berdesakan. Kemudian anak-anak mengikuti arah tanda panah kuning. Kalau yang belum dijemput, nanti anak-anak akan diarahkan menunggu di area tunggu dengan bangku yang sudah diatur jaraknya, menunggu di situ. Sedangkan panjenengan menunggu di drop zone. Jadi biar anak yang menghampiri panjenengan ya di area drop zone seperti itu. Atau kalau mau di area parkir tidak apa-apa, tapi menunggunya saya sarankan tetap sesuai SOP-nya yaitu di area drop zone. Ada beberapa aturan SOP juga yang saya boleh tambahkan di video tersebut ya, mengingat kembali ketika pulang harus sama nih, SOP-nya harus sama di semua rumah, di semua keluarga, yaitu tas dan sepatu ya diangin-angin, dijemur, disemprot dengan disinfektan. Bagaimana cara membuat disinfektan itu sebenarnya sangat mudah. 1 liter air dengan satu tutup botol Dettol bisa, ataupun 1 liter air dengan 3 tutup kecil di Biclean bisa. Ya, itu sudah disinfektan yang sederhana dan ampuh. Itu bisa disemprotkan di sepatu maupun di tas setelah anak-anak pulang sekolah. Kemudian apa ya istilahnya, kulinake anak langsung mandi. Alah mah wong hanya 2 jam tidak keringetan, tetap ya, kadang-kadang itu adalah titik lengah kita. Kemudian seragam yang dipakai tadi direndam dengan deterjen ya. Ingat sekali lagi bahwa sabun itu mengandung antiseptik yang membunuh kuman, virus, bakteri. Maka meskipun seragam itu masih bersih kelihatannya, tapi kita tidak tahu. Direndam, anak-anak mandi, ganti pakaian ya, kemudian kucek-kucek sebentar, di-PP ya, dijemur seragamnya tadi. Itu rutinitas yang harus disepakati bersama-sama ketika anak-anak pulang sekolah. Oke. Lanjutkan PowerPoint-nya Bu Putri. Dari hal ini kira-kira adakah yang akan ditanyakan? Sekarang sesi tanya jawab. Saya tanya jawab. Bapak, Ibu semuanya. Adakah yang akan ditanyakan? Lanjut Bu, satu lagi. Sampai di sini, adakah yang akan ditanyakan? Berkaitan dengan penjelasan saya tadi, apakah sudah cukup paham dengan tayangan video bagaimana alur masuk, anak-anak datang, alur pulang, kemudian beberapa aturan-aturan ya. Kok tidak semua anak, kok harus 50%, kenapa hanya 2 jam, kok tidak sampai dari jam 7 sampai jam 1 siang kayak biasanya ya. Semua sudah tertuang di petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan, jadi ya kita harus manut ya, harus manut. Adakah yang mau ditanyakan? Tanya Bu. Ini tentang yang dibawa anak-anak itu. Di sini kan sudah ada suruh bawa ini. Kan Ibu berarti bawa sendiri ya Bu ya? Ya,
untuk alat-alat persediaan pribadi. Kita tidak boleh meminjam ya, tidak boleh meminjam alat tulis, buku, dan hal lainnya ya, nggak boleh meminjam. Wes pokoknya anak-anak sediakan secara pribadi. Kalau panjenengan lihat di tayangan tadi, meja-meja itu sudah ditaplai, ya, ditaplai oleh sekolah. Jadi bu guru sebelum anak-anak masuk, gitu ya, petugas kebersihan sudah semprot dulu disinfektan, ya, ruangan, kemudian disapu, dipel. Nah, kemudian untuk guru sebelum anak-anak masuk itu mejanya sudah disemprot dengan disinfektan, dilap, seret, gitu. Itu bu guru. Jadi anak-anak masuk itu sudah dalam keadaan clean, bersih. Nah, apa yang harus dibawa anak? Satu, masker, double masker, masker cadangan, face shield, ya, face shield. Memang mungkin tidak nyaman, tapi silakan itu dibiasakan ke anak-anak. Mungkin pas tidak nyaman, pas nulis ya dilepas tidak apa-apa. Tapi pada waktu bu guru nerangke, lebih baik dipakai, dikulinak ke anak-anak ya. Kemudian yang kedua, membawa hand sanitizer. Jadi kalau habis pegang sesuatu, dia bisa tanpa harus keluar ke kamar mandi atau keluar untuk ke tempat cuci tangan. Ya, bawa hand sanitizer, bawa kain tisu ataupun kanebo. Jadi ketika nanti anak-anak pulang, bu guru akan menyemprotkan disinfektan baik di kursi maupun di meja. Anak-anak ngelap mejanya sendiri-sendiri dan kursinya sendiri-sendiri. Ya, itu wajib. Tidak boleh pinjam, bu, aku lupa bawa kanebo, ibu pinjam punyanya bu guru gitu ya. Jangan, ya. Anak-anak suruh bawa sendiri. Kanebo yang murah ada, kanebo yang mahal ada. Setidak-tidaknya kalau belum sempat beli kanebo, silakan bawakan lap apa gombal bersih gitu ya. Lap atau gombal bersih pokoknya milik dia sendiri. Nah, tuh. Kemudian bawa persediaan masker. Kenapa? Ya mungkin anak-anak berkeringat atau mungkin ke kamar mandi, cuci tangan, kerannya nyemprot basah, ya. Jadi tetap ya bawakan masker cadangan. Oke, seperti itu. Tidak usah bawain bekal ya, bawakan air minum saja, ya. Oke, kira-kira sudah menjawab ya Bu Cici ya? Oke. Masih ada waktu 1 menit untuk belanjakan ibu. Masih ada satu kali. Tanya boleh, Bu? Oh ya, boleh. Ya, boleh. Itu kan habis pulang sekolah bajunya dicuci itu, Bu. Nah, sementara kan orang tua kan banyak yang kerja nih. Ada beberapa seragam yang itu yang adakan sekolah. Apa sudah ada stoknya, Bu? Sudah, Bu. Makasih. Sudah, Bu. Sudah. Ya, bajunya mulai kekecilan. Boleh, di sekolah sudah ada stoknya. Silakan. Ada lagi? Bapak dan Ibu, orang tua siswa kelas 4, kami baru akan menyusun jadwal untuk pelaksanaan PTM untuk kelas 4. Supaya nanti kelasnya bisa dipakai secara bergantian dengan adik kelasnya di bawahnya. Untuk kelas 4 siap-siap saja. Semua akan masuk pagi. Ya, semua akan masuk pagi. Kita akan mulai pembelajaran 7:30. Oke, kita akan mulai pembelajaran 7:30. Tolong anak diantar jam 7:15. Jam 7:15. Kenapa? Supaya anak-anak tidak terlalu lama di sekolah. Ya, Bapak Ibu guru sudah standby. Jam 7 kurang itu Bapak Ibu guru sudah standby. Nah, jadi sampai di sekolah pukul 7:15. Nanti mereka pulang itu pukul 10. Ya. 7:30 mereka anak-anak pulang pukul 10. Oh ya, maaf, kok jam 10? Setengah 10. Setengah 10. Setengah 10.
10. Jam 10 itu nanti yang sesi yang kedua. Ya, tapi untuk yang kelas 4 tidak ada sesi yang kedua. Jadi nanti masuknya secara gantian. Ini contoh misalnya. Nomor absen 1 sampai 7 hari Senin masuk. Yang nomor absen 8 sampai absen berapa? 14 ya. Absen 13 untuk hari Senin misalnya. Hari Senin belajarnya dari rumah. Untuk hari Selasanya nomor absen 8 sampai 13 masuk, nomor 1 sampai nomor 7-nya belajar dari rumah. Begitu terus-terusnya nanti ketemu di hari Kamis. Jadi anak-anak mendapatkan haknya belajar 1 minggu 2 kali, kemudian 1 kali pertemuan itu 2 jam. Begitu. Oke. Tolong anak-anak jaga ya, supaya anak-anak tetap sehat. Jadi nanti di November kita bisa nambah 1 kelas lagi untuk adiknya di kelas 3. Jadi butuh peran serta dari panjenengan semua. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah mulai siap-siap ya. Kalau yang biasanya bangunnya baru jam 7:30 harus bangun lebih pagi. Karena jam 7:30 itu sudah mulai belajar. Untuk kelas 5 sama kelas 6 memang saya bagi 2 shift, Bu. Karena rencananya nanti di bulan ini mereka akan nambah hari. Jadi tidak 2 hari, tapi akan saya tambah menjadi 3 hari. Jadi ini sudah diatur, berbeda dengan kakaknya ya. Kalau kakaknya 2 shift. Jadi shift pertama itu jam 7.15, shift kedua jam 10, jam 10 kurang seperempat mereka sudah pembelajaran. Itu kami bagi 1 hari 2 shift. Tapi untuk kelas 4 memang saya atur demikian supaya nanti kelasnya bisa gantian di bulan berikutnya untuk adiknya. Sedangkan untuk yang kelas lebih besar akan saya tambah harinya. Jadi sudah diatur seperti itu. Jadi biar tidak bingung ya. Nanti Bu Putri akan share jadwal untuk pelaksanaan PTN-nya. Pokoknya kelas 4 pagi ya, pagi. Itu ada jam istirahatnya juga, Bu? Ada. Ada. Paling jam istirahat hanya 5 menit, tapi tetap di bangku untuk minum, itu aja, Bu. Tapi tidak ada keluar, itu tidak. Tidak ada jam istirahat ya. Istirahat sampai setengah jam, 15 menit tidak ada. Paling ya 5 menit untuk gerak-gerak badan, gitu, nggak pegel. Terus mereka buka masker untuk minum, gitu. Tapi untuk waktu jam istirahat mereka boleh keluar mainan bareng itu enggak. Paling ya kalau mau ke belakang itu, Bu. Ada lagi? Nanti datangnya tidak pakai pakaian bebas ya, sudah pakai seragam ya. Bentar. Kalau hari Senin pakai seragamnya warna apa ya? Siapa tahu? Merah putih. Oh, merah putih. Hari Selasa? Selasa sama. Sama apa? Merah putih. Merah putih. Hitam. Pramuka. Rambut pramuka. Salah. Dari rambut kotak-kotak dulu. Kalau Rabu kotak-kotak, Rabu dan Kamis kotak-kotak. Nah, itu ya yang disiapkan. Bajunya merah putih dan kotak. Bawahannya jangan sampai keliru ya, bawahannya ya. Oke, kira-kira ya. Ada yang mau disampaikan? Nanti jadwal akan di-share oleh Bu Putri. Okay. Untuk alat perlengkapannya, mulai hand sanitizer, masker, kemudian face shield, Bu, tolong supaya anak-anak nggak terlalu rempong gitu dikasih kayak 1 tas kecil gitu ya, supaya nanti ketika anak-anak membutuhkan ya nanti ada di 1 dompet atau di 1 tas kecil khusus untuk peralatan mereka.
Baik. Ada lagi? 2 jam. Ya, Bu. Maaf Bu, saya sampai di sini saja mengikuti ini ya Bu, pertemuan orang tua. Karena saya masuk siang. Oke, monggo. Oke. Makasih ya Bu. Oke. Ada lagi? Dadah Bu Ajeng. Ada lagi? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya. Lanjut Bu Putri, yang yang paling terakhir. Tadi. Baik, kita sudah pada kesimpulan untuk hari ini, pertemuan hari ini, Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah ketika Dinas Pendidikan sudah memberikan kepercayaan kepada kita, PKS Kristen Immanuel kembali lagi, anak-anak boleh bersekolah, ya, ketemu dengan teman, kemudian melakukan pembelajaran dengan Bapak Ibu guru. Marilah kepercayaan itu kita jaga bersama, ya. Semua kita, semua kerjasama kita, saya nyuwun komunikasi dengan pihak sekolah, ya, saya nyuwun setiap pemahaman, setiap protokol kesehatan, setiap SOP yang sudah ada di sekolah kita bisa dilaksanakan bersama-sama dengan tidak keberatan, tapi dengan sukacita untuk anak-anak kita. Kata J, apakah semuanya setuju melaksanakan hal itu? Tidak ada yang setuju. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu orang tua tidak terasa 1 jam sudah persis ya, kita sudah bisa bertemu di rapat orang tua untuk pembelajaran tatap muka bagi siswa kelas 4 ya. Harapan kita semuanya anak-anak tetap sehat, tambah semangat, tambah semuanya. Ditunggu kehadirannya anak-anak, ditunggu untuk share jadwal PTM-nya. Masih ada 1 minggu untuk persiapan segala sesuatunya sebelum anak-anak kembali lagi ke sekolah. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami disatukan oleh kasih Tuhan bersama orang tua hebat dari siswa-siswi kelas 4 SD Kristen Immanuel Semarang. Sungguh suatu penghargaan yang setinggi-tingginya Tuhan untuk setiap komunikasi, untuk setiap kerjasama yang sudah terjalin dengan baik. Kami yakin Tuhan yang menggerakkan hati orang tua yang hebat ini. Kami percaya Tuhan ketika Dinas Pendidikan sudah memberikan kepercayaan kepada kami selaku sekolah untuk mengizinkan anak-anak kembali lagi ke sekolah, pembelajaran secara tatap muka. Ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan bagi sekolah kami. Kami rindu Engkau akan terus proteksi anak kami Tuhan dari paparan virus corona, juga akan memproteksi kami para Bapak Ibu guru, sehingga mara bahaya dan kesakitan Tuhan akan singkirkan. Kami mau berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mengakhiri diskusi rapat pertemuan orang tua hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat melaksanakan aktivitas kembali. Tuhan Yesus. Bangga. Sudah selesai ini, Bu. Sudah Bu, terima kasih. Yesus memberkati. Makasih ya, Bu. Ya.